Selamat siang. Di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari alat laboratorium. Yang pertama, gelas ukur. Fungsi gelas ukur adalah sebagai alat untuk mengukur volume larutan mulai dari volume 10 mili hingga 2 liter. Yang kedua adalah tabung reaksi. Tabung reaksi adalah peralatan gelas yang terbuat dari kaca atau plastik. Fungsi tabung reaksi adalah untuk mencampur, menampung, dan memanaskan bahan-bahan kimia cair atau padat, utamanya untuk uji kualitatif. Yang ketiga adalah labu ukur atau labu takar. Adalah alat kimia yang digunakan untuk mengencerkan larutan hingga mencapai volume tertentu. Yang keempat adalah labu Erlenmeyer. Erlenmeyer adalah jenis labu laboratorium yang banyak digunakan. Fungsi labu Erlenmeyer adalah untuk mencampur, mengukur, dan menyimpan cairan. Yang kelima adalah gelas yang sering disebut gelas piala. Adalah alat laboratorium yang berfungsi sebagai alat penampung. Yang keenam ini adalah pipet tetes. Pipet tetes digunakan untuk memindahkan cairan dalam jumlah yang sangat kecil, yaitu berupa tetesan. Ketujuh adalah pipet ukur. Fungsi pipet ukur adalah untuk memindahkan larutan secara terukur sesuai dengan volume. Pipet volume atau pipet gondok berfungsi sebagai mengambil larutan dengan volume yang tepat dan sesuai dengan label yang tertera pada bagian yang menggelembung tersebut. Yang kesembilan adalah kaki tiga. Fungsinya adalah sebagai penahan kawat kasa dan penyangga ketika proses pemanasan. Yang ke-10, rak tabung reaksi adalah alat yang umumnya terbuat dari kayu. Fungsi tabung reaksi adalah sebagai tempat menyimpan tabung reaksi, mengeringkan dan menjaga tabung reaksi agar tidak berjamur. Yang ke-11 adalah penjepit tabung reaksi, terbuat dari kayu dan digunakan untuk menjepit tabung reaksi di saat proses pemanasan. Yang ke-12 adalah plat tetes. Fungsi plat tetes adalah sebagai penguji kesamaan suatu larutan atau mereaksikan larutan. Yang ke-13 adalah mortar dan alloy. Berfungsi sebagai menghancurkan atau menghaluskan suatu bahan atau zat yang masih bersifat padat atau kristal. Yang ke-14 adalah kawat kasa. Fungsi kawat kasa adalah untuk menahan beker atau labu ketika proses pemanasan menggunakan pemanasan Bunsen atau pemanasan spiritus. Yang ke-15 adalah kawat nikrom yang berfungsi sebagai untuk mengidentifikasi zat dengan cara uji nyala. Yang ke-16 adalah corong pisah yang berbentuk kerucut dengan tutup setengah bola. Ini biasanya digunakan dalam proses ekstraksi cair. Ke-17 adalah batang pengaduk. Biasa digunakan untuk mencampur cairan dengan bahan kimia untuk keperluan praktek di laboratorium. Yang ke-18 adalah gelas kaca atau gelas arloji, memiliki banyak fungsi. Yang pertama, penutup gelas ketika tengah proses pemanasan sampel, sebagai tempat untuk mengeringkan padatan dalam desikator, dan sebagai tempat benda yang tengah berada dalam proses pengamatan, dan sebagai tempat untuk menyimpan bahan yang akan ditimbang. Yang ke-19 adalah labu destilas yang berfungsi sebagai memisahkan suatu larutan ke dalam masing-masing komponennya. Yang ke-20 adalah kondensor. Kondensor adalah alat laboratorium yang memiliki fungsi untuk mendinginkan cairan panas dan mengembungkan uap. Yang ke-21 adalah spatula plastik dan logam yang berfungsi untuk mengambil bahan kimia bentuk padatan atau kristal. Yang ke-22 adalah buret. Buret adalah alat dengan bentuk silindris memanjang. Ini biasanya digunakan untuk titrasi dengan presisi tinggi atau bisa juga untuk mengukur volume suatu larutan. 23 adalah filler. Filler adalah alat yang digunakan untuk menyedot larutan yang biasanya dipasang pada pangkal pipet. Yang ke-24 adalah pembakar Bunsen yang berfungsi untuk pemanasan, pembakaran, dan sterilisasi jarum OSI atau lainnya. Yang ke-25 adalah pembakar spiritus yang berfungsi untuk memanasi larutan atau menghabiskan zat proses percobaan kimia. Yang ke-26 adalah desikator. Desikator adalah alat kimia yang berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan sampel bebas air.
Dan yang terakhir ini adalah alat destilasi. Destilasi sendiri adalah proses pemisahan zat-zat berdasarkan perbedaan titik didihnya. Sekian hasil dari laporan saya. Jika ada kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat siang.